Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Eh, ataupun kapanpun teman-teman pejuang integritas menonton rekaman video ini. Ketemu lagi di Belajar Bersama Pengadaan Barang Jasa hasil kolaborasi Pak Heldi atau Kang Heldi.net dengan Insan Pengadaan Anti Korupsi. Seperti yang sudah-sudah episode yang sebelumnya. BPPBJ kali ini akan ngobrolin soal perencanaan pengadaan. Tapi sebelum itu, mungkin ada berita-berita update gitu, Pak Heldi, dari pengadaan. Apa nih mungkin yang bisa di-share ke teman-teman? Enggak. eh, ya sebetulnya belum banyak sih, paling ya satu aja ini ya. Satu Mhm. aja terkait sekarang ini saya pribadi tapi ya ini bukan dari secara pengalaman umum saya pribadi sebagai penggiat media sosial lah ya, konten Mhm. kreator dan sebagainya. Ini banyak melihat konten-konten yang menyorot ke paket-paket pengadaan ya di KLPD lah ya, di KLPD. Iya. PD ya dari Iya, Kementerian iya, paket-paket pengadaan ya. iya, iya, Ya iya, kita nggak usah sebut paket-paket yang besar atau strategis lah ya, mungkin iya, iya. sensitif. Tapi ada tuh kayak di contohnya yang sederhana di TikTok lah gitu ya. Di TikTok ada tuh apa satu konten kreator yang nyebutin apa pengadaan yang teraneh katanya gitu. Ada tuh. Teraneh. Ada. Jadi Iya. ya memang bikin kontennya itu bikin konten Hmm. yang aneh-aneh aja, apa tempat wisata Iya, aneh, makanan yang aneh apa gitu iya. ya. Nah, ini Oh, apa sekarang mungkin lagi seru rame bukan pengadaan. open ya. Pengadaan ya Ya. Indonesia kayaknya lagi disorot pengadaan ini ya mungkin ya. Jadi Mm-mm. PT-nya tuh video TikToknya itu dia sekarang pengadaan teraneh di Indonesia katanya gitu. Nah, Ada apa nih tuh. pengadaan ranehnya nih, Pak Aldi? Ya nggak usah disebut instansinya lah ya. Ada Oke, apa oke. pengadaan ruang pimpinan atau sekian, Hmm. sekian. Oh, Ini nominalnya yang bikin aneh gitu nominalnya ya. ya, nominalnya ini Nah, mau bikin apa sekian katanya. Ruangan kan seruangan, ini mau bikin apa iya, katanya sampai iya. disebut apa? Ini mau Mm-mm. disebut apa namanya tuh yang lagi tren-tren Istana tuh. apa? Mau bikin Apa tuh? tempat padel apa gitu. Padel, padel. Aduh. Apa bikin apa padel. Nggak tahu lah, ya Sama nama juga sama netizen lah pelatihnya. gitu kan. Ya, komentar begitu. Terus ada Hmm. apa akuarium itu sekian. Ya, 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 Ikannya ya, ya, apa itu rame gitu juga, kan. rame. Ya terus lah Rame. sebut-sebut lah gitu ya ya Mm-mm. ya gitu lah ya kalau yang besar-besar atau strategis itulah ya. Tapi ini Mm-mm. contoh yang kecil-kecil seperti itu, jadi memang Mm-mm. nampaknya ini ya ya mudah-mudahan sih ya jadi Mm-mm. awareness kita juga semua ya sebagai pengadaan Ya, nampaknya mm-mm. sekarang Mm-mm. ini ya pengadaan Mm-mm. sedang jadi Mm-mm. viral ataupun menjadi point of view juga ya Mm-mm. di medsos ini ya teman-teman Mm-mm. semuanya. Dan mudah-mudahan jadi awareness kita Mm-mm. ya lebih dimaksimalkan, lebih apa Mm. disempurnakan lah kita apa kegiatan Ya. pengadaannya. Nah, Mm-mm. mulai dari terutama nih ya point of view-nya adalah dari tahapan perencanaan pengadaan karena tadi Ya. sorotan-sorotan netizen di medsos itu ya salah satunya adalah di perencanaan ya kalau mau nyebut aplikasinya ya nampaknya mengambil aplikasi dari sirup ya Ya. dari Ya. sirup Ya, sirup. tuh ya. Mm-mm. Nah, yang mana ya ini sudah lama juga ya. Ya itu juga kemarin Mm-mm. kan sudah disorot juga oleh Pak Fadli Arif ya dari Mm-mm. Rakor ya, Ya. kemudian Ya. Ya. sama Bu Sarah juga. Ya kita perlu penguatan nih di perencanaan Mm-mm. pengadaan seperti itu. Mm. Ya, Itu cocok mungkin banget makanya. itu aja lah. Iya, Pak Eldi, makanya cocok nih dengan topik diskusi kita pada malam hari ini ya. Saya juga Ya. menduga itu kan katanya pakai AI ya, dia ininya apa Hmm. namanya mengolah datanya gitu. Dan Ya, sempat ya, lihat ya. aplikasinya juga, itu memang luar biasa gitu ya. Sampai bikin kayak tingkat risiko gitu, Pak. Tingkat risiko itunya Hmm. ada yang tinggi, yang lucu lagi ada yang absurd. Jadi status paketnya tuh ada yang resikonya rendah, Absurd ya. medium, tinggi, ada yang absurd. Ini kan udah Absurd di ya. atas tinggi apa gimana ya, bingung ya kan. Nah, ini menarik memang aplikasinya yang pakai AI. Nah, ini Ya, PR ya, buat betul buat instansi pemerintah, juga buat ya, ya. para pengelola pengadaan mungkin ya yang baru Munas ke-10 ini hari ini Ya, untuk ya, ya. membantu para PPK, KPA, RUP-nya tuh dibikin
informatif mungkin gitu ya Pak Eldi, supaya Hmm. AI Mm-mm. ini nggak mendeteksi dia sebagai paket yang aneh atau paket yang bahkan nggak wajar gitu atau nilainya Hmm. kemahalan. Harus seinformatif mungkin. Iya, iya, Kan iya, saya iya. menduga dia bisa bilang ini resiko tinggi, dia bisa bilang absurd itu ya karena Iya, informasi di RUP-nya nggak lengkap gitu, mungkin speknya nggak iya, ada, ya wajar iya, itu sih menurut saya ya. iya, Dugaan-dugaan iya. begitu mah kita harus terima gitu Iya. karena kekurangan kita. Baik, Pak LD, kalau Betul. dari kasus korupsi mah kayaknya belum ada ya, Alhamdulillah. Masih pakai kasus-kasus lama yang lagi berproses. Ya nggak perlu dibahas dulu mungkin karena nggak ada berita terbaru. Nanti mungkin kalau ada di kesempatan berikutnya. Baik, untuk mempersingkat Iya, iya, waktu iya. mungkin Pak Eldi bisa mulai langsung share ke kita Siap. semua tentang materi Ya, perencanaan pengadaan. ya. Waktu dan tempat silakan Pak Eldi. Baik, terima kasih Pak Sastio. Nih, mohon izin ya, share screen ya. Dan pada sesi kali ini mungkin saya tidak akan terlalu banyak ini ya slide ya. Kan kita mudah-mudahan bisa banyak diskusi ya mudah-mudahan ya. Tapi point of view-nya eh, kita ingin sharing terkait, nah ini di perencanaan pengadaan ya, di perencanaan pengadaan. Nah, slide show. Nah, sudah terlihat ya Pak Sastio ya, slide-nya ya. Sudah Pak, sudah. Ya. Ini rekamannya langsung live stream ya. Siap, sudah. Oh, record. Oke, siap. Nah, eh kita coba pastikan dudukan posisinya nih Pak Sasio dan teman-teman semuanya. Perencanaan itu yang dimaksud itu perencanaan yang mana gitu ya, perencanaan pengadaan itu. Karena kalau ini menurut pendapat saya pribadi ya, analisis saya pribadi ya, perencanaan itu, nah kalau dilihat dari materi pengadaan ya, ada perencanaan pengadaan di sebelum persiapan pengadaan ya, yang itu yang di apa, yang dibuat oleh PAKPA ya, yang ditetapkan oleh PAKPA ya, dan bisa dibuatnya dibantunya oleh PPK sebenarnya dibuat atau user ya. Nah ini kalau di gambar ini ya perencanaan pengadaan ini adalah identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara pengadaan, menyusun spek ya. Nah ini nampaknya kan ini perencanaan pengadaan ini setelah adanya DPA. Betul nggak Pak Sas ya? Udah ada DIPA atau DPA kan ya? Sudah ada anggaran Betul, kan ya? betul, betul. Tuh. Nah, yang saya ingin dudukan lagi adalah satu lagi. Sebetulnya kan ketika menganggarkan itu ada perencanaannya juga kan ya? Betul nggak? Ada perencanaan untuk penganggaran tuh. Yang Betul. hasilnya adalah KAK ya. Yang hasilnya adalah Iya. KAK kurang lebih. Nah, ya, intinya sebetulnya akan ada dua kali perencanaan nih, yaitu ketika perencanaan akan membuat anggaran gitu kan ya. Kemudian satu lagi ketika akan eksekusi pengadaan. Nah, ketika akan eksekusi pengadaan, disinilah di perencanaan ini ya, di perencanaan pengadaan lah kita sebut ya. Kalau satu lagi sebelumnya perencanaan anggaran lah, nggak begitu ya. Nah, ketika perencanaan pengadaan, di sini kan banyak peranan PPK nih, banyak peran PPK ya untuk membuat spesifikasi, betul nggak? Dan mengesahkan spesifikasi serta HPS pada tahapan kedua, yaitu di persiapan pengadaan, penetapannya ya, penetapan spek, penetapan HPS ya, itu pada persiapan pengadaan. Oke, sedangkan pada perencanaan pengadaan itu PPK eh, atau dibantu dengan user itu menyusun spesifikasi teknis, KAK serta HPS menyusunnya ya seperti itu. Ini koreksi kalau saya salah nih ya. Ini sebetulnya konsepnya saya Pak, maksudnya saya bikin sharing materi ini ya apa baru-baru ini aja nih ya. Pingin karena ya sedang rame itulah ya, sedang rame apa masalah perencanaan ya seperti itu. Nah, yang saya maksud ataupun yang saya ingin apa sharing adalah, nah ataupun apa ya, jangan jangan jadi curhat tapi jangan jadi curhat. Namun ya dari pengalaman, ketika perencanaan pengadaan yang mana banyak dilakukan oleh PPK itu ya di sini terutama nyusun spek ya dan HPS ya, nyusun spek dan HPS dan disahkan di persiapan pengadaan itu kan pada
pada posisi di mana sebetulnya PPK itu banyak yang tidak mengerti masalah detail teknis dari pengadaan yang akan dilakukannya. Ini di tahapan sini ya, di tahapan apa? Di tahapan awal perencanaan pengadaan. Nah, sehingga memang banyak dibutuhkan peranan dari user untuk bisa membantu dalam pembuatan spesifikasi teknis dan harga parkir sendiri di tahapan perencanaan ini. Yang mana seharusnya ini ya, seharusnya ketika perencanaan anggaran ya walaupun itu hasilnya KAK ya, seharusnya itu di dalam KAK itu spesifikasinya ya sudah ada tergambar lah kurang lebih apa yang akan diadakannya, kebutuhannya apa kurang lebih. Nah, yang sering terjadi ini saya lihat itu ya, di dalam KAK itu hasil dari perencanaan anggaran itu bentuk kebutuhan ya, spesifikasi teknis kebutuhannya apa itu masih belum tergambar secara detail, secara jelas apa sih yang dibutuhkannya. Ya kecuali mungkin untuk kalau untuk barang ya, untuk barang yang sudah jelas mereknya, tipenya itu mungkin sudah mengarah ke satu tipe atau satu merek tertentu seperti itu ya. Nah, tapi kalau ya ada juga sih barang yang memang dibutuhkan tapi belum jelas nih barangnya butuhnya yang bagaimana nih gitu kan. Intinya mah kalau barang umum seperti komputer ya komputer aja, laptop laptop aja gitu kan. Atau buku-buku aja gitu kan, atau mesin-mesin aja gitu kan, generator-generator aja barang gitu ya, ataupun konsultan-konsultan A aja, jasa lainnya apa, IO aja gitu kan, tapi yang bagaimana spesifikasi teknisnya belum terlalu jelas seperti itu. Atau yang dikecualikan gitu ya, perjadian aja gitu, kunjungan-kunjungan aja gitu kan, nah belum jelas. Itu di perencanaan keuangan. Nah, ketika masuk ke sini, ketika masuk ke perencanaan anggaran, PPK pun yang tanda kutip membuatkan spesifikasi teknis itu kan seringkali tidak tahu terkait dengan teknis dari barang jasa yang akan diadakan karena kan PPK ahli pengadaan tapi bukan ahli segalanya sehingga dia tidak tahu apa ya kalau sudah pernah sih mungkin ada pengetahuan tapi ketika ada yang baru itu kan ada yang berbeda tentu PPK tidak mengetahui 100% itu bagaimana spesifikasinya. Ya, sehingga ya ketika nyusun spek di sini, ya mungkin belum bisa nyusun spek sebetulnya ketika perencanaan. Paling hanya mengisi sirup. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi titik kritis nih ini di sini. Sehingga apa PAKPA ataupun PPK itu hanya mengisi sirup, hanya apa membuat RUP gitu kan tanpa memegang spesifikasi teknis yang sudah kuat, yang sudah bagus, yang sudah detail. Begitu. Nah itu kan pengisian sirup kan di awal-awal tahun atau di akhir tahun ya, akhir tahun, di awal tahun. Nah diisilah sirup. Nah makanya muncullah tanda kutip fenomena seperti sekarang nih, gitu kan. Isian RUP yang ya tanda kutip masih seadanya gitu kan. Ala Nah, itu kadarnya. ala kadarnya karena waktu perencanaan anggaran, spesifikasi teknisnya belum rinci, belum detail, dan ketika perencanaan pengadaan, PPK juga tidak apa ya belum menguasai detail terhadap barang jasanya karena kan mungkin bukan bidangnya gitu kan seperti itu. Ya, Ya ya. kan? Ya seperti saya kan pegang tim humas, pegang tim TU, saya juga tidak mengerti semuanya terkait pengadaan di humas misalnya seperti itu. Ataupun mungkin yang lain juga sama kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian apa? Barulah ketika berjalan setelah tayang sirup gitu kan. Nah, barulah ketika berjalan ya barulah dibuat ketika akan melakukan pengadaannya barulah dilakukan persiapan pengadaan kan untuk penetapan spek HPS. Nah, barulah di situ dipertajam biasanya tuh, baru di situ Hmm. dipertajam tuh di detail. Koreksi kalau saya salah pas itu apakah di tempat pas itu Enggak, kurang enggak lebih seperti salah, itu. bener. Barulah didetailkan. Hmm. Ya di situ juga bisa terjadi kurang maksimal, bisa ada terjadi kurang maksimal yaitu ketika usernya tidak mendukung gitu ya. Ketika usernya agak susah diajak kolaborasi gitu kan. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan. Kadang kan kalau ada suatu penelitian ya, itu apa ya salah satu hambatan
PPK itu ya ketika dalam perencanaan itu adalah ya usernya kan perencanaan pengadaan kan itu bulan-bulannya sekarang-sekarang lah ya bukan perencanaan eksekusi pengadaan kan bulan-bulan sekarang nih 3 4 Ya, gitu ya. iya, Nah iya, itu kan biasanya sudah mulai running juga tuh user kerjaannya tuh. betul. Sudah Hmm, mulai running, sudah mulai kesibukan lah gitu kan, sudah mulai apa hmm, ya gigi dua gitu kan, sudah mulai gigi tiga tuh sudah mulai running tuh kegiatan mulai sibuk-sibuknya gitu kan. Nah sehingga ketika diminta bantuan untuk melakukan persiapan pengadaan untuk memperkuat spesifikasi, nah kadang-kadang ada beberapa miss juga gitu kan, seperti itu. hmm. Ya kalau saya pribadi sih menanggulanginya kalau ada yang seperti itu bisa juga dengan ya menggunakan spesifikasi yang tahun sebelumnya ya Ya, tinggal disesuaikan dengan kondisi sekarang misalnya seperti itu. Atau ya. ya dibantu AI, tadi ya dibantu AI, pakai notebook LM ya, pakai notebook LM tapi bukan pakai Gemini, tapi pakai yang presisi ya. LM tuh apa, logam mulia apa ya Logam kepanjangan? mulia ya apa ya? Coba nanti tanyakan. Ya, ya apa ya singkatannya ya, saya juga baru nggak. Ada Hmm. tuh Google Notebook LM, jadi dia Iya, iya. lebih presisi kita naikin file-filenya, nah itu dia Iya, lebih benar. presisi ke kemana-mana kan. Nah saya Hmm, kalau membuat spek, kalau pakai AI, hmm, nyaman hmm, pakai itu, karena dia lebih presisi hmm. seperti itu. Jadi tidak kemana-mana, Iya. tinggal masukin aja misalkan KAK spek yang lama gitu kan, yang tahun Hmm, kemarin, terus masukin hmm, Perpres dan perubahannya, hmm, masukin hmm, modul perencanaan gitu kan, nah buatkan spesifikasi gitu kan, untuk tahun hmm, sekarang gitu kan. hmm, Itu lebih presisi lumayan seperti itu kurang lebih. hmm, hmm, Nah, dari kondisi yang terjadi itu, ya ini kita coba me, apa ya, coba melihat tadi kan, tadi di awal tadi hmm, apa dari berita awal, ya hmm, inilah yang terjadi nampaknya eh, yang viral terakhir ini gitu kan, seperti itu. Jadi banyaknya dari teman-teman netizen gitu kan yang menyorot hmm. ya kalau tadi saya di TikTok ya saya nggak bahas yang pakai AI ya tapi yang inilah yang kecil-kecilnya lah yang ada Iya, apa iya, tadi apa pengadaan teraneh katanya gitu kan. Itu saya baru oh iya. ini kok biasanya membahas tempat liburan teraneh membahas Hmm, apa hadiah teraneh kok hmm. ujuk-ujuk terus tiba-tiba membahas pengadaan teraneh gitu kan. Oh. Ini maksudnya apa seperti itu kurang lebih. Dan cerita Pak Sasio terkait yang pakai AI memang juga itu Hmm. sedang ramai juga ya dibahas, termasuk juga di Ya, kami yang dibahas. Nah, nampaknya seperti itu. Ini kalau menurut siap, analisis siap. saya pribadi ya, Pak Sasio ya. Hmm, hmm, Jadi hmm, ini ada apa istilahnya ya, gap atau apa ya, yang hmm, perlu kita sama-sama koordinasikan, sama-sama hmm. apa sinergikan ya Betul, antara betul. kita para japung pengadaan dengan user Hmm, gitu. hmm, Nah, hmm, kalau saya pribadi sih mungkin marilah kita mulai dari kita sendiri, dari selaku para japungnya lah ya, para japung hmm, pengadaan gitu kan. hmm, Sebelum ke apa, sebelum ke user ya. Nah, kita hmm. eh, kalau harapan saya pribadi ya, ataupun ya ke diri saya pribadi lah, saya akan berusaha untuk lebih lebih proaktif ya, lebih banyak Betul, bertanya, betul, ya. lebih banyak penetrasi lah gitu kan ke Hmm. user. Nah, Ya, ya, ketika membuat spesifikasi teknis, ya, terutama ketika akan tayang di RUP. Nah, itu bukan di ya, persiapan pengadaan, tapi di ya, perencanaan pengadaan ya. Jadi, ya, ya. nah ini kalau saya lihat ya saya sendiri ya masih Hmm, ibaratnya ketika ada yang kurang ya saya hanya hmm, mengandalkan data dari apa di PDPA saja dari apa hmm, rencana kegiatan gitu kan. hmm, Itu saja tidak ya proaktif maaf tidak proaktif bertanya hmm, ke user eh, hmm. untuk mendetailkan ini apa sih yang dibutuhkan. Nah, saya Ya, melakukan itu biasanya memang pada tahapan persiapan pengadaan. Nah, ini suatu kebiasaan yang ya, dulu, ya, Pak. Nah, ya, ya bagi ya, saya ya. pribadi ya kebanyakan ya Hmm. karena saya lihat wah usernya lagi sibuk nih ya kita juga tidak nyaman ya untuk Ya, apa oh ya. ini user lagi pontang-panting saya harus Hmm. bertanya ini wah. Jadi ya tapi ya kalau melihat kondisi sekarang nampaknya ya saya harus berusaha lebih agar bisa membuat perencanaan yang lebih baik bukan persiapan yang lebih baik ya tapi perencanaan yang Perencanaan. lebih baik sehingga Hmm. spesifikasi itu sudah robust ya sudah robust itu sudah mantap lah Oh, gitu ya
sudah mantap di tahapan perencanaan ya. Itu ketika akan menayangkan RUP sehingga di sirup itu ya apa Hmm. paketnya itu sudah tidak tanda kutip mencurigakan ataupun Iya, tidak apa absurd lah gitu kan ya karena sudah jelas ya ini iya. mah saya berprasangka positif baik misalkan yang sedang direbutkan misalkan di daerah Kalimantan Timur tuh ya yang apa Oh ya, renovasi gubernur. renovasi ya rumah Nah, dinas gitu ya gubernur renovasi rumah heeh, dinas ini kalau prasangka baik positifnya mungkin ya itu sebetulnya mungkin bukan hanya rumah dinas mungkin iya, gitu ya iya, mungkin ya banyak. ya mungkin beberapa rumah dinas atau mungkin ada Hmm. hal-hal lain yang dimasukkan paketnya Hmm. dalam satu rumah dinas Betul. ya Lingkupnya, atau lingkupnya luas. Hmm. ya, dan itu tidak, tapi itu tidak tercatat di Ya, deskripsi spek sirup gitu kan. betul. Itu contohnya ya siapa tahu. Atau apa jamuan makan menteri gitu ya, atau jamuan makan Iya, apa sekian miliar. Ini emang makannya sampai sekian miliar satu orang itu. iya. Gitu kan. Berapa kali gitu kan? Kita Bentar. nggak tahu itu berapa kali Iya. kan. Terus juga mungkin aja Berapa itu mungkin orang? nah, berapa orang mungkin itu kegiatan Hmm. satu kementerian. Ibaratnya Betul. beberapa kali misalkan pas saya di Kumham ya, itu mungkin Hmm. Kementerian Kumham itu menyelenggarakan ada beberapa acara, uangnya Ya, dari situ kegiatan iya, apa makan minum iya, apa menteri atau makan minum kementerian gitu ya. iya, Itu mungkin iya, acaranya mungkin berapa puluh kali ada donor darah, ada halal iya, bihalal, ada iya. apalah gitu kan mungkin Hmm. banyak. Cuman itu satu Hmm. apa nomenklatur makan Hmm. minum kementerian gitu kan atau menteri Iya, gitu kan. Nah, iya, iya. disangkanya satu orang menteri ini makannya sampai sekian miliar misalkan makan apa nah gitu. Nah, itu contohnya mungkin ya kan betul nggak? Iya, Itu iya. kan mengundang tuh, Benar, mengundang benar, benar. kata-kata Benar, itu Pak. gitu kan. Nah, di Hmm. satu sisi kan ya yang input sirup itu ya tanda kutip tidak merasa bersalah kan di DPA-nya Hmm. begitu Hmm. makan Hmm. kegiatan makan minum Kementerian Hmm. Hukum dan HAM Hmm. misalkan gitu ya kementerian apa Hmm. EGZ itu Hmm. kan sekian Hmm. M emang di DPA-nya begitu di DPA-nya begitu Iya, gitu kan iya, anggarannya iya. gitu kan ya Hmm. Hmm. walaupun sebetulnya di dalam sirup itu harusnya bisa kita rubah nama Hmm. paketnya gitu kan ya kalau memang Iya. kita sudah jelas oh kegiatan oh ini kegiatan misalkan 20 kali atau 30 kali di kementerian oh berarti Hmm. ini Hmm. konsumsi ataupun makan minum apa Hmm. kegiatan kementerian apa gitu kan. Nah, Hmm. volumenya berarti 30 kali, berapa puluh kali Hmm. gitu kan. Hmm. Untuk satu kementerian. Terus di deskripsinya Ya. apa Hmm. konsumsi untuk mengcover kegiatan yang akan dilakukan oleh kementerian selama setahun. Di Ya. Hmm. antaranya yaitu kegiatan donor darah, kegiatan Ya. halal bihalal. Nah, sebutkan begitu. Nah, gitu. Pak Ya. Sansa. Nah, Ya, itu ya, secara ya. luasnya kita Hmm. lakukan di kegiatan Hmm. perencanaan pengadaan, bukan di eh, persiapan pengadaan. Nah, persiapan Hmm. pengadaan kan dengan hasilnya kan RUP kan, dan Hmm. tentunya ya harus didukung oleh spesifikasi yang eh, kuat juga dari user. Namun ya biasanya memang user juga belum siap spesifikasinya. Nah, itu yang harus kita bantu tuh. Itu mungkin yang apa Ya. harus kita maksimalkan dalam Hmm. proses perencanaan pengadaan. Nah, Ya. kemudian satu lagi mana tadi? Nah, kemudian ya, ya minimalnya ini ketika bikin spesifikasi. Nah, ini kita sedikit bahas masalah spesifikasi ya. Hmm. Nah, itu tadi itunya. Nah, ketika kita apa membuat spesifikasi, ya tentunya kita harus bisa menjelaskan ke user. User tolong Hmm. nih spesifikasi itu harus jelas mutunya apa nih gitu kan bukan hanya sekedar kegiatan apa tadi makan minum itu kan kementerian ini makan minumnya bagaimana eh, apa eh, apakah pakai merek tertentu makan minumnya dari rumah makan tertentu apakah pakai apa standarisasi itu kan apakah pakai komposisi apa segala macam atau pakai apa nih kualitasnya jumlahnya berapa tapi tadi kan minimal jumlahnya berapa kali Hmm. mengcover Hmm. berapa orang kalau belum jelas ya satu kementerian itu kan terus Ya, ya. kapan saja ya bisa saja disebutkan Hmm. kapannya kegiatan Ya. donor darah kegiatan halal bihalal kegiatan apa gitu Hmm. kan
dan layanannya apa. Nah, ini Hmm. minimalnya ketika kita tayang di Sirup itu Hmm. spesifikasinya sudah ada seperti ini. Ini buat saya Iya. pribadi nih, Mas Yasin, saya pribadi Iya. nih. Ya kalau apa ada kegiatan konsultan, konsultan apa? Jangan sekedar konsultan apa monitoring kegiatan apa gitu kan. Nah, ini spesifikasinya sudah dituliskan tuh tenaga ahlinya. Di situ tuh saya ini Mas dituliskan tenaga ahli apa untuk monitoring pemantauan tuh berapa orang tenaga ahlinya gitu kan. Ya, kualifikasinya pas sudah muncul di sirup itu Pak Sastio, jumlahnya berapa, waktunya berapa lama, kapan, layanannya apa. Nah, ini spesifikasi teknis di perencanaan dan tentunya dipinalisasi, diperkuat lagi ketika persiapan pengadaan. Itu termasuk juga referensi harga atau harga perkiraannya, HPS-nya. Ya sama kan kalau di sirup biasanya, di sirup tuh ada HPS belum? Masih masih pagu ya, masih pagu ya, Pagu, ya, masih pagu pagu ya, anggaran. pagu Hmm. anggaran. Ya namun ya, udah maaf, baiknya ya kita sudah ada gambaran lah ya. Ya ketika perencanaan kan sudah hitung-hitung juga kan, HPS-nya kan berapa kira-kira kan. Nah itu juga ya harus ada koordinasi dengan user juga. Karena kalau saya pribadi juga kadang untuk membuat HPS itu juga ya karena kita bukan ahlinya kan tidak tahu di mana Hmm. pasarnya. Tapi ya Ya, kadang sering kali gini juga jangan sampai sudah beberapa kali tapi masih hanya menggunakan kontrak tahun lalu aja terus. Mestinya ketika sudah satu enggak. kali dua kali ya Ya. ini mah bagi saya pribadi ya teman-teman ya. Itu ya sudah mulailah ini sebetulnya pembentuk harganya apa sih gitu kan. Bukan hanya sekedar apa ujug-ujug kalaupun itu tidak bisa di breakdown tentunya kan ini belinya dari distributor berapa nih dari apa biaya belinya ya pembentuk modalnya tuh apa bentuk harga modalnya tuh berapa nih untuk menghasilkan itu gitu kan kurang lebih nah tentunya ya kalau kita tidak mengerti harus tanya ke bahkan user juga kadang tidak mengerti kita harus tanya ke penyedianya mungkin ke ahlinya Ya. Ya. ke penyedianya nah itu yang ya kita sebagai ahli pengadaan para JF ya tadi ya kadang suka ada yang ini ya ya bukan sok suci sih ya apa ya memang menjaga bukan sok suci bukan saya tidak menuduh begitu ya memang menjaga kredibilitas ya sampai haram ketemu penyedia ya gitu ya tapi ya ketika kita butuh itu ketika butuh apa informasi data yang Ya, memang hanya bisa diketahui oleh penyedia ya tidak ada salahnya kita mengundang penyedia. betul, Nah, betul. apapun acaranya ya bisa market Ya, sounding, bisa ya, ya bahkan bisa mereka bisa kita bayar sebagai tenaga ahli misalkan ya, gitu ya ya, anggarannya seperti itu. ya. Nah, sehingga kita bisa Setuju. tahu struktur pembentuk harga dari barang yang akan kita adakan itu bagaimana sih gitu kan. Apakah kalau ada manpower habis berapa anggarannya untuk orangnya, ada peralatan berapa peralatannya kalau beli kalau sewa. Kemudian ya mungkin kalau bicara keuntungan ya boleh-boleh saja kita tanya berapa keuntungannya. Tapi kita tidak ada kontak dengan keuntungan yang sedang dibicarakan juga ya, sedang menjadi point of view juga ya. Ya, intinya silahkan tentunya setiap proses bisnis ada level keuntungannya lah seperti itu. Nah Ya. intinya kan ya memang kan kita tuh dituntut eh, apa kalau dalam Perpres itu kan sebentar mana HPS itu HPS NPS. Nah, ini kan keahlian. Nah, ini kan ini Perpres ini kan HPS dihitung secara keahlian Hmm. dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, keahlian tadi kan tadi itu kalau di awal saya hanya ahli sebagai ahli pengadaan menggunakan kontrak lama, ya tentunya harus bertambah lah setelah 1 atau 2 tahun kemudian. Jangan hanya menggunakan data kontrak yang lama, tapi ya tadi kita mencari ahlinya ahli dari produk tersebut siapa tuh untuk menghitung HPS Ya. dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau datanya kemarin kan hanya dari kontrak sebelumnya, ya kalau sekarang datanya kan dari data pelakunya yang lebih apa pas lah karena itu di pasarnya seperti itu. Hmm. Hmm. Itu mungkin Pak Sasio Siap. ya, ya silahkan ini Pak Sasio kalau mau menambahkan. Kalau dari saya sih itu ini saya Kok ingin
ingin Hmm. apa ya, ingin menempatkan aja di mana sih Hmm. kita missnya gitu kan. Oh ya, sampai satu Iya. lagi Mas Yasir nih. Ya tadi kan Hmm. saya lebih bicara kepada ahli pengadaan para JF ya. Hmm. Ya Hmm. sebetulnya yang bisa lebih strategis adalah peranan UKPBJ-nya, peran UKPBJ. Hmm. Nah, bagaimana UKPBJ bisa tanda kutip masuk ke dalam ya Ya, perencanaan keuangan, iya, perencanaan iya. anggaran, dan Hmm. bisa menjembatani antara para ahlinya, para pengelola pengadaannya, para ahli Ya, pengadaannya dengan usernya itu. betul, UKPBJ betul. itu yang lebih diharapkan tuh, arahan dari Ibu Kepala kemarin ya, gimana caranya UKPBJ bisa lebih maksimal peranannya dalam perencanaan pengadaan.